Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada sukacita hari ini. Dimanapun Anda berada saat ini, Anda akan menerima berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Mari, sebelum kita berdoa dan berworship bersama-sama, kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami percaya Tuhan ada sukacita saat ini. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, kami percaya kasih Tuhan melingkupi mereka. Dan kami percaya Tuhan, acara ini boleh membawa berkat bagi anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengar akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, agar acara ini boleh membawa berkat yang luar biasa. Anugerah Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan akan saya ambil dari Yohanes 14 ayat 6 dengan tema satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah firman Tuhan ini begitu familiar? Kita sudah sering mendengar ayat yang luar biasa ini. Suatu pernyataan Tuhan Yesus, suatu wacana atau diskursus antara Tuhan Yesus dengan kedua muridnya, saat itu Thomas dan Filipus. Ini merupakan pidato perpisahan atau farewell preach, ya, pembicaraan perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Namun demikian saudara, ada satu hal yang menarik dari firman Tuhan ini. Bahwa saat Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan hal seperti ini, membuat pernyataan seperti ini. Tapi karena Thomas dalam ayat yang kelima bertanya kepada Tuhan Yesus, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dengan munculnya pertanyaan Thomas, lalu Tuhan Yesus menyatakan ya, bahwa dialah jalannya. Ya. Bahwa dialah jalan, bukan cuma jalan, tapi dialah kebenaran dan juga kehidupan itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini pernyataan yang sangat luar biasa sekali. Tidak ada seorang pun yang pernah hidup di dunia ini, siapapun juga dia, yang berani mengatakan hal seperti ini. Mungkin ada orang yang mengatakan atau dia hanya bisa menunjukkan jalan kepada Bapa di sorga, jalan keselamatan. Tapi pernyataan Tuhan Yesus sendiri di sini mengatakan dia sendirilah jalan itu. Dia sendirilah kebenaran dan kehidupan itu. Ya. Dikatakan I am the way, the truth and the life. Ya. Bukan a way, bukan a truth, bukan juga a life, tapi the way, the truth, and the life. Eksklusif, saudara. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali. Tapi, hal yang menarik lagi yang kedua adalah, dengan statement Tuhan Yesus seperti ini, lalu kemudian muridnya Filipus bertanya lagi suatu hal yang mencengangkan. Kata Filipus, ayat yang ke-8, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang menarik sekaligus juga mencengangkan. Ternyata, beberapa murid Tuhan Yesus
dalam kasus ini Thomas dan Filipus, yang telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama, mereka juga masih tidak mengenal siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Yesus mengatakan, masa kau tidak mengenal aku, Filipus? Telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen atau orang lain di dunia ini yang katanya Kristen bahkan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu. Mereka hanya mengenal Yesus apa kata orang, kata pendeta, atau bahkan kata Alkitab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menarik. Perkataan, masa kau tidak mengenal aku? Filipus, di dalam ayatnya yang ke-8, ya. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun kau tidak mengenal aku. Kata mengenal ini bukan hanya sekedar mengenal, tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ginosko. Ginosko itu artinya bukan hanya sekedar mengenal, tapi memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman bersama, mengalami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid ini, yang walaupun mereka telah bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengalami bersama Yesus. Tidak mengenal. Ini arti kata mengenal, saudara. Seandainya seseorang sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka dia akan mengetahui pasti bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bahwa dia adalah jalan itu. Bahwa dia adalah kebenaran itu. Dan dia adalah hidup itu. Saudaraku, perkataan jalan ini adalah suatu jalan sampai kepada suatu tempat yang pasti. Kebenaran aletheia itu berarti kebenaran yang hanya dimiliki oleh Allah. Dan kehidupan atau zoe, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah bicara kehidupan yang bermutu, kehidupan rohani, kehidupan yang kekal yang hanya dapat diberikan oleh Bapa Surgawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini menarik? Bukankah ini menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa Yesus secara gamblang menyatakan, secara tidak langsung, boleh saya katakan secara langsung, dia menyatakan dirinya, dia mendeklarasikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Sebab tidak ada seorang manusia pun, sekali lagi, di dunia ini yang berani mengklaim bahwa dia adalah jalan ke surga, bahwa dia adalah kehidupan itu, bahwa dia adalah kebenaran itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa dan memberikan suatu semangat bagi kita kembali untuk diingatkan. Anda yang menyaksikan acara ini, apakah Anda adalah orang-orang Kristen yang hanya mengenal Yesus apa kata orang, yang mengenal Yesus apa kata pendeta, apa kata orang tua, tapi apakah Anda sungguh-sungguh mengalami Yesus dalam hidupmu? Apakah Anda menerima Yesus dalam hidup Anda? Terimalah. Bertobatlah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Atau apakah Anda orang-orang yang belum sama sekali mengenal bahkan mendengar siapa Yesus itu? Terimalah Yesus. Percayalah dia. Dia adalah satu-satu jalan keselamatan itu. Dia adalah Juru Selamat itu. Sebab kalau Anda tidak percaya, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 8 ayat yang ke-25, aku berkata kepadamu bahwa kalau kamu akan mati dalam dosamu, jikalau kamu tidak percaya kepadaku. Tidak stop sampai percaya, saudara, tapi percaya juga menerima. Diawali dengan pengenalan yang benar, bukan apa kata orang. Tapi Anda harus ginosko, Anda harus mengalami, menerima Yesus dalam hidup Anda. Experience bersama dengan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berbahagia sekali pada hari ini bisa sharing firman Tuhan kepada Anda, dimanapun Anda berada, di wilayah Jawa Barat. Siapapun Anda saat ini, Tuhan hadir bersama-sama dengan Anda mengetuk pintu hati saudara. Dan saya percaya, saat ini, Roh Kudus akan menggerakkan hati Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Karena dialah jalan, kebenaran dan hidup itu. Satu-satunya jalan pada Bapa di sorga. Tidak ada yang lain.
Saudaraku yang kekasih, saya akan serahkan kembali kepada hamba Tuhan yang berikutnya. Dan sebagai penutup, saudara, saya mau katakan Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia ingin Anda mengalami, menerima Yesus dalam hidup Anda. Dialah satu-satunya jalan. Saudara, berikut hamba Tuhan, Bapak Pendeta John Aritonang, akan memimpin saudara untuk berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Ruli Runtulambi, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat indah bagi kita di sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita dengarkan sangat meneguhkan bagi kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya percaya bagi yang belum menerima Yesus Kristus, saya berdoa kiranya firman Tuhan ini menggugah hati saudara untuk terima Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang sanggup untuk menyelamatkan dan memberikan hidup yang kekal bagi kita yang menerima dan percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jaminan bagi kita untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Dia telah mati, tergantung di kayu salib, untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Bagi saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya akan menuntun saudara untuk berdoa. Dan doa kita harus kita percayai dengan segenap hati kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang akan saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu ya Tuhan. Saya percaya akan firman Tuhan. Saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Saya memohon, ampunilah dosa-dosa saya. Basuhlah hati saya dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya untuk selama-lamanya. Pimpin dan kuasailah hati saya sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus sekarang tinggal di hati kita. Dan saudara dan saya telah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Ini adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Tentunya membawa sukacita yang berlimpah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk melayani Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Nya. Tuhan Yesus mau supaya kita ambil bagian di dalam pelayanan-Nya.
saudara tidak harus meninggalkan pekerjaan atau sekolah. Namun, serahkanlah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya membacakan Lukas 10 ayat yang kedua bagi kita. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, saya akan memimpin saudara yang bertekad untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap saudara-saudara yang berkomitmen dan rindu untuk melayani Tuhan. Mohon Tuhan meneguhkan panggilan Tuhan bagi saudara-saudara ini, Tuhan, untuk dipakai menjadi hamba Tuhan dan menjadi berkat dimanapun saudara kami ini berada. Urapilah mereka, Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memakai mereka dan membuat mereka menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hidup saudara tidak sama lagi seperti hidup yang lalu. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi surat yang terbuka dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengucapkan selamat melayani bagi saudara dan jadilah berkat. Amin.